lagi bersama saya Andrea Kirana dalam AKT News. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Sejak Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan. Hal ini juga berdampak langsung pada akuntansi hotel-hotel yang berada di Indonesia. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada sektor pekerjaan, terlihat adanya pengurangan jam kerja dan juga pendapatan negara di sektor pariwisata. Tempat wisata menjadi sarana rekreasi di berbagai negara untuk para turis. Namun, beberapa tempat wisata terpaksa ditutup akibat adanya pandemi COVID-19. Salah satunya tempat wisata yang berada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pulau Padar menjadi salah satu objek wisata yang menarik untuk tempat berfoto. Namun, Balai Taman Nasional Komodo mengeluarkan surat tentang penutupan objek wisata untuk mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 pada wilayah Jawa dan Bali. Sektor pariwisata mulai berdenyut lagi setelah pandemi COVID-19 mereda dan pembatasan aktivitas masyarakat dibuka. Termasuk pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang menjadi destinasi premium super prioritas pemerintah. Salah satu dari sekian banyak spot menarik yang ramai dikunjungi wisatawan di Labuan Bajo adalah Amelia Sea View. Wilayah perbukitan di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo yang diapiti oleh laut pada sisi barat dan timur. Karena di spot ini, sunset di balik pulau-pulau kecil di Laut Labuan Bajo lebih indah dinikmati. Sambil menyeruput kopi Manggarai Flores dan suguhan tarian tradisional Manggarai, Caci, yang menghidupkan suasana. Saat ini saya sedang bersama dengan tour guide yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Langsung saja kita tanyakan bagaimana sektor wisata saat pandemi COVID-19 ini. Selamat malam, Pak. Mungkin boleh Selamat dulu malam. kepada permisi yang di rumah. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Nardi, tour guide di Labuan Bajo. Saya mengawali profesi guide sejak tahun 2017 sampai sekarang. Jadi kemajuan step by step untuk perkembangan Labuan Bajo itu sudah menjajak dalam pikiran kami dan dalam mata kami. Jadi kami tahulah bagaimana perkembangan Labuan Bajo. Mungkin sementara begitu. Saya orang asli Labuan Bajo, Bu. Asli Labuan Bajo, lahir dan dibesarkan di Labuan Bajo. Begitu. Oh, baik. Oke. Selanjutnya saya langsung menanyakan aja ya pertanyaan dari saya. Mungkin sudah berapa lama Bapak Nardi menjadi tour guide di Labuan Bajo ini? Semenjak saya lulus kuliah di tahun 2016, awalnya saya bingung mau menjalani profesi apa. Dan kalau di sini ini, di daerah kami, nama kabupaten kami ini kan Manggarai Barat ya, ibu kotanya itu Labuan Bajo. Yeah. Tahun 2016 itu masih awal-awal perkembangan pariwisata, pariwisata premium ya Labuan Bajo, yang disematkan oleh Pak Jokowi, yaitu dia naik tingkat dari wisata premium menjadi wisata super premium. Yeah. Dan semenjak tahun 2016 itu kan saya bingung mau pilih profesi apa. Kebetulan saya latar belakangnya ekonomi. Jadi kalau mau melamar kerja itu agak susah karena masih daerah baru kan, kabupaten baru juga. Akhirnya begitu saya melihat kemajuan dan perkembangan wisata Labuan Bajo, saya mencoba menggeluti dunia pariwisata di tahun 2017. Jadi awalnya di tahun 2017 itu dan sampai sekarang saya menggeluti profesi saya sebagai tour guide begitu. Jadi kurang lebih sekarang itu sudah 5 tahun ya. Oh, cukup lama ya berarti ya. Sudah cukup lama. Oke. Baik, selanjutnya ketika pandemi COVID-19 ini menyebar di Indonesia, bagaimana pengunjung yang datang? Sejak terjadinya COVID-19 itu ya, kami di Labuan Bajo sangat kaget karena di tahun 2019-20 itu, di tahun 2019-2020 sebelum bulan Maret, Labuan Bajo masih sangat ramai. Dan saking ramainya,
itu hampir tiap hari kami sebagai seorang tour guide dan kawan-kawan yang lain, hampir semuanya berjalan dan bekerja begitu. Dan ketika bulan Maret Pak Presiden menyampaikan untuk lockdown, itu otomatis sangat berpengaruh terhadap pariwisata di Labuan Bajo. Karena wisata di Labuan Bajo ini kan kebanyakan selain mancanegara ya, kebanyakan itu dari Jakarta, dari Bandung, dari Bali, dan kota-kota lainnya. Tapi ketika diberhentikan oleh kebijakan nasional untuk lockdown, kami sangat terpukul sekali di Labuan Bajo. Sampai-sampai tidak ada pekerjaan sama sekali. Jadi kami semua itu menganggur dari tahun 2020 bulan Maret sampai 2021 bulan sekitar bulan-bulan 6 begitulah. Baik. Baru mulai agak ramai lagi. Nah, selanjutnya, adakah perubahan dari semenjak sebelum pandemi sampai pandemi saat ini? Kalau untuk perubahan sangat banyak ya. Semenjak pandemi itu hampir semua roda perekonomian di Labuan Bajo itu mati total. Baik dari ekonomi mikro sampai ekonomi makro. Dari kan di sini di setiap pulau itu ada yang menjual, itu pedagang ekonomi mikro lah ya. Di pulau-pulau itu ada yang menawarkan patung komodo, kemudian cindramata begitu, oleh-oleh. Itu semuanya waktu pandemi itu mati total. Dan perbedaannya ketika sekarang ini sudah tidak ada lockdown, itu sudah mulai lagi. Dan banyak inovasi-inovasi baru yang ada perubahan begitulah. Mungkin saat pandemi kan tidak terpikir sebelum pandemi. Nah sekarang itu kan di Labuan Bajo ini kapal yang banyak itu kapal nelayan. Ketika pariwisata itu berkembang, para pengusaha-pengusaha di Labuan Bajo merubah kapal bagan itu, kapal penangkap ikan. Di sini namanya kapal bagan. Iya. Nah saat pandemi itu 1 tahun kan tidak ada operasi. Jadi banyak juga pengusaha-pengusaha itu merubah lagi dari kapal penghantar penumpang, wisatawan, dirubah lagi jadi kapal bagan, kapal penangkap ikan. Iya. Karena sudah frustasi ya, banyak pengusaha-pengusaha di sini, maupun orang-orang lokal juga. Karena tidak ada mata pencarian lagi waktu corona itu, waktu lockdown itu. Nah sekarang balik lagi karena sudah mulai rame, dirubah lagi dari kapal penangkap ikan, jadi kembali ke kapal penumpang untuk para wisatawan bisa sewa. Dan banyak inovasi-inovasi baru yang telah dikembangkan, yang mungkin itu sebelum pandemi itu belum ada dan sekarang sudah ada. Banyak sekali, contohnya mungkin waterfront. Itu Bapak Jokowi bilang waterfront itu akan menjadi sebuah kota tepian air terbaik nanti untuk Indonesia. Dan itu sudah jadi. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada larangan dari pemerintah NTT untuk membatasi turis yang masuk? Ya, kalau untuk pembatasan oleh pemerintah provinsi ya ataupun pemerintah daerah, sebenarnya Labuan Bajo ini kan dia langsung ke pusat. Jadi ketika ada pelarangan atau pelonggaran dari pusat, itu otomatis berpengaruh. Begitu. Karena yang masuk di sini ini kan bukan hanya orang lokal sesama provinsi begitu. Betul. Dari kota-kota besar gitu. Tapi kalau untuk wisatawan mancanegara, ketika adanya pelonggaran dari pemerintah pusat seperti Bali, itu Labuan Bajo juga akan ikut serta dalam pengaruhnya. Jadi ada masuk, walaupun saat ini belum terlalu signifikan. Ada bule-bule itu yang sudah mulai masuk ke Labuan Bajo, tapi belum terlalu banyak lah seperti tahun 2019. 2018. Oh iya. Baik. Lalu apakah tempat wisata di sana banyak yang tutup? Kalau untuk Labuan Bajo ini, akan di sini ada beberapa tipe wisata ya. Ada wisata bahari dan overland budaya begitu. Kalau wisata overland itu di darat, wisata budaya. Kalau wisata bahari itu sebenarnya tidak ada penutupan.
Hanya saja karena kebijakan pemerintah, makanya ditutup. Nah, bahkan waktu pandemi itu kan bandara itu diinstruksikan untuk ditutup. Jadi tidak ada orang yang masuk. Gitu. Kalau untuk kawasan destinasi, itu sebenarnya tidak ada yang tutup. Gitu. Karena tapi memang tidak ada wisatawan yang datang, jadi tidak ada yang mau berkunjung. Gitu. Lalu pertanyaan yang terakhir, biasanya tempat apa yang menjadi favorit bagi para turis untuk berkunjung ke Labuan Bajo? Ya, ini pertanyaan yang sangat saya tunggu ya, karena ada beberapa ciri khas wisatawan Labuan Bajo ini yang mungkin di kawasan Indonesia daerah-daerah lain itu tidak ada. Yang pertama itu di sini pernah masuk menjadi salah satu keajaiban dunia ya. Saya kurang tahu untuk saat ini sudah masuk atau belum. Dulu pernah diisukan oleh UNESCO kalau saya tidak salah, oleh PBB untuk menjadi salah satu, yaitu Pulau Komodo atau Komodo. Dan untuk Komodo itu sendiri, sebenarnya dia tidak hanya hidup dalam satu pulau ya. Jadi ada beberapa pulau, termasuk di Pulau Flores ini, ada beberapa tempat. Di Flores bagian timur pun ada. Kebetulan Labuan Bajo ini kan Flores bagian baratnya. Nah, yang paling banyak populasinya itu di Pulau Komodo. Kalau orang lokal di sini menyebutnya Lobuaya. Nah, bukan elu buaya, tapi Lobuaya. Itu orang lokal di sini. Jadi ada Pulau Komodo, ada Pulau Rinca. Tapi yang paling terkenal itu adalah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Nah, kebetulan saat ini Pulau Rinca ini masih dalam pembangunan. Jadi masih ditutup. Yang dibuka itu adalah Pulau Komodo. Mungkin dua tempat itu. Dan yang menjadi favorit lagi adalah Pulau Padar. Nah, Pulau Padar ini dia punya view semacam 3 bukit. Mungkin kalau kita perhatikan di uang 50.000 yang dulu itu ya, itu ada. Itu sebenarnya view Pulau Padar. Hanya saja kita kan tidak tahu ini gambaran dari mana begitu. Iya. Rekomendasi lagi adalah Labuan Bajo ada tempat sunset terbaik di dunia. Namanya Pulau Kalong. Jadi ketika kita menikmati sunset itu, ada ribuan populasi habitat kalong, kelelawar. Tapi dia memang kalong agak besar sedikit. Bukan kelelawar biasa. Jadi begitu matahari itu tenggelam, dia muncul itu kalong. Nah, mataharinya ini warnanya antara keping-ping begitulah dia. Pokoknya sunset terbaik di dunia itu salah satunya di Labuan Bajo ini, di Pulau Kalong. Dan masih banyak pulau-pulau lainnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin nanti para pemirsa di rumah boleh langsung Labuan Bajo, mungkin bisa langsung mengontak dari Gate. Mungkin bisa dikasih tahu, Pak, IG-nya apa Instagram-nya? Halo, nama Instagram saya Bung Ardei. Ya, mungkin ada juga salah satu travel yang mungkin saya rekomendasi, karena kebanyakan juga travel yang membuka perjalanan ke Labuan Bajo itu banyak akun-akun bodong, sehingga banyak sekali yang terjadi. Orang-orang Jakarta, orang-orang Bali dan kota-kota luar membuat perjalanan ke Labuan Bajo itu ditipu sama mereka. Sehingga yang rusak adalah nama kami yang menjadi warga lokal Labuan Bajo. Betul. Kalau mungkin kakak-kakak semua yang pengen berliburan, ada salah satu agen yang sangat bertanggung jawab ya, namanya Komodo Wisata. Mungkin nanti bisa di-share, karena itu saya kenal orangnya, dan orang itu orang asli sini, kalau dia mau tipu kan kita bisa kejar. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nardi atas waktunya yang sudah diberikan. Senang sekali rasanya bisa berbincang dengan Anda. Selamat malam. Selamat malam. Sekian berita yang saya sampaikan. Saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di AKT News selanjutnya.